Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Adapun topik yang akan kita bahas di video ini dan dua video selanjutnya adalah setiap kita hebat di mata Tuhan. Namun sebelum kita akan melanjutkan pembahasan renungan firman Tuhan ini, sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian, lagu pujian bagi Tuhan. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya,
Shalom saudara. Pada dasarnya setiap kita hebat di mata Tuhan. Saudara hebat di mata Tuhan. Tapi seringkali banyak orang yang tidak menjadi hebat dalam kehidupannya karena mereka sendiri salah menilai tentang dirinya sendiri. Di dalam video ini dan 2 video selanjutnya, saya mau kita belajar bagaimana Tuhan memandang kita. Karena dengan kita memandang diri kita benar, seperti Tuhan memandang kita, seperti Tuhan menilai kita, maka kita akan menjadi orang-orang hebat dalam kehidupan kita. Di dalam video ini dan 2 video selanjutnya untuk topik ini, kita akan belajar dari teks firman Tuhan, dari Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal yang ke-7. Di mana konteksnya 2 pasal ini adalah tentang orang Israel yang mengalami satu penderitaan di bawah penindasan dan penjajahan orang Filistin. Mereka menderita sebenarnya karena kesalahan mereka sendiri. Mereka berubah setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan angkat tangan, dan akhirnya Filistin menjajah mereka, menyiksa mereka, sehingga mereka sangat menderita. Kemudian mereka mulai menangis dan berseru kepada Tuhan, minta tolong. Dan akhirnya, atas belas kasihan Tuhan, singkat cerita, Tuhan akhirnya berniat untuk membebaskan mereka, dan Tuhan panggil seorang hamba Tuhan, yaitu Gideon. Kita akan belajar bagaimana Tuhan memanggil Gideon, dan bagaimana Gideon ini akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Kita akan lihat bersama saudara, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Di sana dicatat tentang panggilan Tuhan terhadap Gideon. Kita lihat sama-sama, ayat 11 saya baca sampai 12. Lihat Alkitab saudara, karena dasar kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kita harus berdasar kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di pohon terbantin di Opra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12 perhatikan saudara. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saya ingin saudara menggarisbawahi kalimat firman Tuhan ini kepada Gideon, di mana firman Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kalau lihat kondisinya pada waktu itu saudara, bagi saya sedikitnya ada 3 alasan sebenarnya Gideon tidak pantas disebut sebagai pahlawan. Tapi Tuhan menilai dia sebagai pahlawan. Yang pertama, waktu itu Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa saudara? Supaya tersembunyi katanya di ayat 11 tadi. Supaya tersembunyi dari orang Midian. Apakah seorang pahlawan, orang yang bersembunyi dari musuh, pantas disebut sebagai pahlawan? Saya pikir tidak. Tapi waktu itu firman Tuhan datang kepada Gideon dan menyebut dia sebagai pahlawan. Orang yang sedang menyembunyikan diri dari musuh disebut sebagai pahlawan. Alasan kedua saudara, mulai ayat yang ke-13. Di sana juga firman Tuhan mencatat ketika Tuhan memanggil Gideon, ayat 13 sampai ayat yang ke-16, saudara bisa lihat Alkitab saudara. Di sana Gideon memberi alasan, mencari alasan ketika Tuhan memanggil dia. Gideon berkata, Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami, nggak akan seperti ini. Jadi Gideon merasa nggak yakin akan penyertaan Tuhan, sehingga dia cari alasan. Dan kemudian yang ketiga, dasar yang ketiga, alasan ketiga menurut saya Gideon nggak pantas disebut sebagai pahlawan adalah di ayat yang ke-17 sampai 17 sampai 23. Di mana di sana Gideon berkata meminta tanda, padahal sudah malaikat Tuhan sendiri yang berbicara kepada dia. Tapi dia masih minta tanda. Itu bukti ketidakyakinan Gideon. Jadi ketiga alasan ini menurut saya
Tidak pantas Gideon disebut sebagai pahlawan. Tapi nyatanya saudara, nyatanya Tuhan menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Hari ini mungkin saya dan saudara ada banyak alasan sehingga kita tidak pantas disebut sebagai orang hebat. Mungkin saudara punya banyak alasan dalam hidup saudara sehingga saudara tidak merasa layak disebut sebagai orang hebat. Saudara merasa tidak pantas disebut sebagai orang hebat. Tapi hari ini sama seperti kepada Gideon, Tuhan berkata bahwa saudara orang hebat. Saudara adalah pahlawan yang gagah berani. Artinya Tuhan mau melakukan perkara yang besar melalui kehidupan saudara, melalui kehidupan kita. Dan kalau kita lihat saudara, akhirnya di pasal yang ke-7 Gideon benar-benar menjadi seorang pahlawan. Di pasal 7 ayat 21 sampai 25, saudara bisa perhatikan di sana, saudara bisa baca di sana bagaimana akhirnya Gideon memimpin bangsanya, memimpin pasukannya mengalahkan orang Filistin. Dan Gideon benar-benar menjadi seorang pahlawan. Kenapa? Singkat cerita, dari pasukan 32.000 orang, akhirnya tinggal 300 orang. Dan dengan pasukan 300 orang itulah, Gideon mengalahkan pasukan musuh yang besar. Kenapa Gideon persiapkan pasukan 32.000 orang? Karena memang musuh itu adalah, musuh waktu itu sangat besar. Tapi singkat cerita Tuhan saring pasukan yang 32.000 itu dan akhirnya tinggal 300. Dan Tuhan menyertai Gideon bersama dengan pasukan yang ke-300 ini. Dan akhirnya mereka mengalahkan orang Filistin. Dan Tuhan yang berperang, saudara lihat, saudara baca di sana, Tuhan sendiri yang berperang. Kenapa akhirnya Gideon benar-benar menjadi pahlawan dan mengalahkan musuh? Karena memang Tuhan sendiri ikut berperang. Kalau saudara lihat tadi, di ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Artinya di sana ditegaskan adanya penyertaan Tuhan yang akhirnya menjadikan Gideon menjadi pahlawan. Dan memang benar, dalam peperangan itu, Tuhan menyertai Gideon, Tuhan menyertai Gideon dan pasukannya, dan akhirnya mereka mengalahkan musuh. Gideon jadi pahlawan. Tahukah saudara, yakinkah saudara, bahwa dalam kehidupanmu, sekalipun engkau punya banyak alasan, mengatakan bahwa aku bukan orang hebat, aku tidak pantas disebut sebagai orang hebat. Tapi hari ini, Tuhan menyebut saudara sebagai orang hebat. Dan dia menyertai saudara. Dan dia mau menjadikan saudara sebagai orang hebat untuk melakukan perkara yang besar. Untuk Gideon, Tuhan pakai dia untuk melawan dan mengalahkan penjajah bangsanya. Untuk saudara, Tuhan mau pakai saudara. Untuk kita, Tuhan mau pakai kita untuk melakukan perkara besar dalam maksud-maksud khusus dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yakinkah saudara bahwa Tuhan mau menjadikan saudara orang hebat? Bagi Tuhan saudara orang hebat, dan dia mau menyertai saudara. Hari ini yang saya ingin kita belajar, dan 2 video selanjutnya nanti adalah langkah atau tindakan Gideon, sehingga akhirnya kalimat Tuhan bahwa dia seorang pahlawan itu benar-benar terwujud. Apa yang menjadi bagian Gideon? Apa yang dia lakukan? Saudara, kita lihat bersama di ayat yang ke-24. Jadi setelah Gideon cari alasan, setelah dia coba minta-minta tanda, dan akhirnya dia sadar dan bertobat. Kemudian ayat yang ke-24, sebelum dia benar-benar menjadi pahlawan, langkah pertama, tindakan pertama yang dia lakukan adalah ayat 24, saya baca. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Opra, kota orang Abiezer. Setelah menjalani proses, Tuhan panggil dia
dan Tuhan sebut dia sebagai pahlawan, dan Tuhan wujudkan memang benar-benar melalui penyertaannya dia sebagai pahlawan. Sebenarnya ada langkah-langkah yang juga dilakukan oleh Gideon. Langkah pertama yang dilakukan Gideon adalah dia bangun mezbah. Nah, mezbah, saudara, itu punya makna yang luas dan makna yang berkembang di sepanjang sejarah mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dan kesempurnaan makna mezbah itu sendiri adalah pengorbanan Yesus sendiri. Karena mezbah, di dalam mezbah itu adalah korban persembahan yang dipersembahkan di sana dalam sepanjang sejarah. Tapi sebenarnya makna utama di sana adalah keyakinan bahwa Allah lah keselamatan, sehingga dibangun mezbah dan dipersembahkan korban. Yesus juga sebagai korban yang sempurna. Makna dari persembahan Yesus itu sendiri adalah, yang utama di sana adalah iman bahwa Allah lah keselamatan. Dan di sini kalimat Gideon juga jelas, di mana dia bangun mezbah, lalu kemudian dia mengucapkan satu kata, Tuhan itu keselamatan. Artinya, saudara, dalam langkah menuju mewujudkan benar-benar menjadi seorang pahlawan sesuai dengan penilaian Tuhan, yang dilakukan oleh Gideon adalah membangun mezbah. Dan kemudian makna yang terkandung dalam dia membangun mezbah itu adalah dia yakin bahwa Tuhanlah keselamatan. Tadinya dia yang menyembunyikan diri, kemudian tadinya yang dia mencari-cari tanda sebagai bukti kalau tidak percaya Tuhan menyelamatkan. Kali ini dia berkata, dia bangun mezbah dan dia ucapkan kalimat Tuhanlah keselamatan. Artinya dia yakin dalam keberadaannya waktu itu, sekalipun sulit, dia yakin bahwa Tuhanlah keselamatan. Dia yakin bahwa Tuhan sanggup memakai dia. Tuhan sanggup mengerjakan pembebasan. Hari ini langkah pertama untuk mewujudkan bahwa saudara orang hebat, dan akhirnya saudara akan melakukan perkara yang besar. Langkah pertama adalah munculnya satu keyakinan bahwa Tuhan bekerja mengerjakan keselamatan. Tuhan sanggup memakai saudara, dan dia akan mengerjakan keselamatan. Percayalah saudara, siapapun saudara, bagaimanapun keberadaanmu hari ini, Tuhan sanggup memakai engkau untuk melakukan perkara besar. Saudara orang hebat di mata Tuhan. Apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan menilai saudara seorang pahlawan, Tuhan menilai saudara seorang hebat, dan dia mau menyertai saudara dan mewujudkan saudara benar-benar menjadi orang hebat. Yang menjadi bagian saudara, yang menjadi bagian saya saat ini adalah, mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup memakai kita menjadi orang hebat, menjadikan kita menjadi orang hebat. Saudara orang hebat di mata Tuhan, kita hebat di mata Tuhan. Atas penyertaannya kita akan menjadi orang-orang hebat. Bagian kita, mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup memakai kita jadi orang hebat. Dialah pembebas, dialah keselamatan kita. Penyertaannya akan menjadikan kita orang-orang hebat. Saudara orang hebat di mata Tuhan, jadilah seperti yang Tuhan katakan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu menilai kami sebagai orang hebat. Mungkin hari ini kami punya begitu banyak alasan bahwa kami bukan orang hebat, tapi Tuhan menilai kami sebagai orang hebat. Terima kasih Bapa. Kami sadar bagian kami adalah kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dan penyertaan-Mu akan menjadikan kami orang-orang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.